Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Far'un, sebelumnya ya. Halaman berapa? 116 itu ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, tanbih. Qala yu'addayani bi salasati awjihin ifradun bi ay yahujja thumma ya'tamir wa tamattu'un bi ay ya'tamir thumma yahujja wa qiranun bi ay yuhrima bihima ma'an. Jadi haji itu ada 3 macam bentuknya. Pertama, lakukan haji di bulan haji, kemudian setelah haji umrah, itu namanya mufridan atau ifrad. Yang kedua, melakukan umrah di bulan haji, kemudian di haji, itu namanya mutamatti'an. Yang ketiga, haji dan umrah digabung sekaligus, itu namanya qarinan. Itu 3 hal. Menurut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang afdal itu adalah ifrad, karena melakukan niat haji di bulan haji dan tidak melanggar ketentuan, dia tidak ada dendanya. Maka setiap tidak ada denda, kata Imam Syafi'i itu lebih afdal. Kata Imam Abu Ahmad bin Hanbal berkata, itu tamattu'an yang afdal, karena melakukan walaupun dalam satu pelanggaran, melakukan umrah di bulan haji, kemudian dia setelah itu baru haji, itu namanya mutamatti'an. Tapi walaupun begitu dibolehkan, karena tamattu' itu haji santai namanya, tapi mesti bayar dam juga. Allah berkata, faman tamatta'a bil umrati famastaysara minal hadi wa man lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Nah, kemudian Imam Abu Hanifah berkata, setiap yang satu kali lakukan dapat 2, niat haji dan umrah. Berkata, labbaik Allahumma hajjan wa umratan, ya Allah, aku terima panggilan Engkau untuk berhaji dan umrah, itu yang lebih afdal katanya. Bahwa makanya tetap kena dam juga. Jadi Rasulullah itu selama hidup beliau, boleh dikatakan yang masyhur itu haji 3 kali. Pertama, beliau haji itu baru umrah, itu namanya mufridan. Yang kedua, Nabi umrah itu baru haji, itu mutamatti'an. Yang ketiga, Nabi haji dan umrah digabung, namanya qarinan. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Jadi terserah sama kitanya yang mana kita mau niatkan tersebut itu. Tapi ada umumnya kita masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia 90% lebih itu melakukan mutamatti'an. Ya, sedikit yang ifradan itu, karena mufridan itu agak berat syaratnya itu. Berpakaian ihram itu agak lama, apalagi kalau tengah-tengah perjalanan. Beda kalau kemarin itu terakhir berangkat, biasanya mufrid 4 hari orang di Mekah langsung ke Arafah. Tapi kalau akhir bulan Syawal itu 1 bulan bisa pakai ihram. Nah, itu payah kita menjaga tentang itu. Tinggal kita bagaimana suasana, dan silahkan laku boleh 3-3-nya itu yang mana Anda mau lakukan, itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa qala wa syurutut tawafi sittatun. Dan syarat tawaf ini 6. Satu lain mengatakan 9. Nanti ada gabungan ya. Ahaduha tuhurun an hadatsin wa khabatsin. Dibaca dari mana ini? Kemana pula kau diulangi 112 itu? Ya. Ya. Kita bilang paraon tadi. Ya.
100 berapa? 116. Ngantuk kamu nih baca ya. Diulang-ulang. Far'un yusannu ayyabda kullun minadz-dzakari wal untha bit tawaf inda dukhulil masjid. Tuh. Jadi kalau masuk ke Masjid Haram itu beda dengan masjid lain. Disunnahkan apabila memungkinkan untuk ya tahiyat Masjid Haram itu dengan tawaf. Tawaf 7 keliling. Tapi kalau sekarang ampun beratnya ya, karena beda. Itu perbedaan Masjid Haram tersebut itu. Kalau kita di masjid kita, Nabi SAW berkata, idza dakhala ahadukum al-masjida fala tajlis hatta tusalli rak'ataini. Kalau masuk masjid jangan duduk kecuali salat 2 rakaat. Ya, tahiyatul masjid kalau ada sempat kita baca gantinya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah al-alil azim 4 kali itu sama 2 rakaat tahiyatul masjid. Nah, kalau tanah haram itu beda dia. Masjid Haram itu diutalisanu aibda kullun minadzikal unsa, sunnah bagi laki dan perempuan bit tawaf dakhil masjid. Sunnah dia tawaf ketika masuk ke masjid itu rawahu syaikhan wa Bukhari Muslim illa ayyajidal imam fi maktubatin. Nah, kecuali didapati imam sedang salat maktubah. Kita masuk mungkin isya ke masjid, imam sudah qamat itu ya salat, maka hilang itu berimaman langsung kepada imam. Jelas ya? Nah, itu di situ utamakan. Nah, kita juga di sini begitu. Kalau bukan tawafnya, apabila kita mungkin kita berwudu sunnah, salat sunat wudu, kita masuk ke masjid. Kalau kita sana sudah sunat wudu, hilang tahiyatul masjidnya. Tahiyatul masjid itu sebelum duduk kita salat dulu. Pas kita mau salat, ya takbir sudah imam, sudah ikut saja imam, langsung mengikuti takbir ula, itu dapat semua kata ulama. Tahiyatul wudunya, tahiyatul masjidnya langsung berimaman. Itu jangan tinggalkan tentang hal tersebut itu ya. Aw yakhafa fauta fardin aw ratibatin muakkadatin fayabda'u biha la bitawafi. Nah, tuh tengok nih. Sunnah bagi lelaki maupun wanita yang masuk ke dalam Masjidil Haram untuk terlebih dahulu melakukan tawaf. Sebagai ittiba hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kecuali bila bertepatan dengan jamaah salat fardu atau khawatir kehabisan waktu salat fardu atau salat rawatib muakkad, maka supaya mendahulukan salat-salat tersebut bukan tawafnya. Jelas ya? Nah, itu Masjid Haram. Wa qala wa wajibatu ail haji khamsatun. Wajib haji itu ada 5. Jadi yang nama wajib itu berpahala melakukan, berdosa meninggalkan. Nah, bayar dam. Tuh, kambing seekor paling tidak. Beda kalau amal lain. Karena kalau amal lain itu fardu, wajib, rukun itu mirip-mirip sama. Tapi kalau haji tidak. Kalau rukun itu ditinggalkan 1 di antaranya 6 itu tak haji namanya. Kalau wajib tinggal 1 sah hajinya, cuman berdosa dan bayar denda. Ini wa wajibatuhu ail hajj khamsatun. Kewajiban haji itu ada 5. Ya, berpahala melakukan, tidak berdosa meninggalkan, cuma denda. Nah, tuh bayar denda. Wa hiya ma yajibu tarkil fidyatu. Wajib yang dimaksudkan di sini adalah suatu perbuatan yang bila tertinggal maka wajib membayar fidyah, sedang haji tetap sah. Nah, ya. Ihramu miqatin. Pertama, ihram dari miqat, batas tempat memulai ihram. Jadi miqat itu ada 2 macam, ada miqat makani, ada zamani. Zaman itu masa. Sepanjang tahun ini semuanya waktu umrah
kecuali 2 bulan 10 malam itu waktu haji. Jadi waktu haji itu sebulan bulan Syawal, 1 bulan Dzul Qa'dah, dan 10 malam Dzulhijjah itu namanya bulan haji. 9 bulan sekian itu namanya waktu umrah. Nah itu miqat zamani, masa waktu. Ada miqat makani, makan tempat. Beda bahasa kita ya. Makani itu tempat di mana kita meletakkan niat atau menjatuhkan niat untuk melakukan hal-hal tersebut itu, apakah niat untuk haji ataukah niat kita untuk umrah. Pamiqatul haji liman bi Makkah tahiyya wa huwa lil haji wal umrati lil mutajib minal madinati dzul hulaifati al musamma bi bi'ri aliyin. Bagi penduduk Makkah, miqat hajinya dari tempatnya sendiri. Nah, jadi kalau kita masuk ke Makkah nanti biasa orang haji kan 1, 2, 3 hari dia umrah dulu, tamattu namanya. Ya, umrah dia top umrah juga. Saya umrah. Kemudian sekian berapa lagi, mungkin 1, 2 hari mau ke Mekah, mau ke Arafah, mau haji. Di mana dia niat? Di tempat tinggal sajalah, di hotel itu dia berniat. Tapi kalau lebih afdal lagi silahkan turun ke Masjid Haram, niat di situ boleh. Tapi kalau sekarang pergi Masjid Haram jauh. Ya ada, karena pemukiman sekarang ini rata-rata 4 kilo, 5 kilo itu jauhnya. Itu jauh. Yang dekat-dekat tuh ada, tapi bayarnya ampun, ya. Itu beda pula tuh. Ada yang dekat tuh dengan masjid itu, tapi sesuai itu ada. Jadi kalau kita ingatkan di sini ada yang 400, ada yang 250, ada yang 54. Nah, kita ini 54 tuh. Ya, itu namanya yang purada itu yang ampun di atas, ada VIP haji khusus, ada kita nih haji reguler. Tuh tadi. Jadi hal-hal ini saudara penting diperhatikan tentang tersebut itu apabila pergi ke haji itu. Jadi kalau orang yang sudah di Makkah, dia berniat dari penginapan. Pertama mandi ihram dulu. Nah, mandi ihram itu, sebelum mandi ihram itu apa tuh sunnah? Nah, itu dibersihkan badan, ya ada, kumis dirapikan, jenggot dibiarkan, kuku dikerat, ya, kuku kaki kanatan, bulu ketiak dicabut, bulu si anu digundul. Nah, tuh, dengar dah tuh. Mandi pakai sabun yang tidak ada wanginya. Bagus kalau, tapi silahkan pertama itu boleh mandi pakai wangi-wangian. Sekarang belum berniat. Niat tuh nawaitul ghusla lil ihrami, saja mandi sunat karena ihram tuh, ya. Mandi, cara orang mandi sebelah kanan siram, sebelah kiri baru atas. Di tengah tuh. Sunnah pakai basah-basahan, paham? Tutup aurah maksudnya, jangan telanjang. Ya, nidak polos saja ke dalam tuh, keluar sebagian, lebih daripada kambing lagi. Ya, tuh. Ya, itu tadi mandi tersebut itu berniat mandi tersebut. Setelah mandi, ya silakan mau pakai ihram langsung atau tidak, silakan. Boleh pakai ihram 2 lembar bagi laki-laki, 1 disarung dikainkan, 1 diselendangkan. Ya, ketika mau salat sunnah dulu tutup kepalanya itu bagus. Ya, laku salat sunnah. Nawai usalli sunnatal ihrami raka'atil ta'ala salatul ihram, doa kena Allahu akbar, laki-laki dan perempuan. Ya, Al-Fatihah qul ya, Al-Fatihah qulhu, itu ayatnya ya. Nah, kalau tak hafal qul ya qulhu boleh Al-Fatihah. Ustaz kalau tak hafal Al-Fatihah bagaimana? Tak usah pergi haji. Nah, tuh, apalagi terhebat betul. Ada memang payah tuh yang ngapal tuh. Sudah selesai kita sholat, bersisirlah, silahkan. Memakai obat ketiak, obat apa silahkan. Ya tak? Nah, orang gemuk mungkin mau pakai minyak rem di paha, silahkan. Kalau supaya jangan kencet sebelum berniat. Ya silahkan wangi, tapi di badan itu dah pakai. Nah, sisir bagus, ya silahkan rambutnya, minyak wangi di badan, jangan di pakaian. Kenapa? Dah rapi, sisir baru salat tadi 2 rakaat, salat baru berkata labbaik Allahumma hajjan kalau mau pergi haji. Ya Allah, aku datang cuma untuk berhaji. Nah tuh.
Jelas ya, ini keterangan lebih enak begitu. Jadi kalau sudah begitu mengatakan, kalau Anda berkata labbaik Allahumma umratan. Tuh, jadi niat ada 4 macam gayanya. Paling sekurang-kurang niat itu, ya Allah, aku datang untuk berhaji. Ya Allah, aku datang untuk berumrah. Labbaik Allahumma umratan. Biasanya pada umur berkata, nawaitul umrata wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Saja aku ihram dan aku umrah dengan ini karena Allah, atau nawaitul umrata wa haramtu biha, umrah ya, atau haji wa haramtu bihi. Atau yang panjang lagi dia berkata, Allahumma inni uridul hajja, al-haji. Ya, fayassirhu li wa taqabbalhu minni, labbaik Allahumma labbaik. Nawaitul hajja wa alhamdulillahi ta'ala. Ya, ya Allah, hambamu hendak berhaji, maka permudahlah segala masalahnya. Aku datang kepada Engkau ya Allah, aku sengaja berihram dia, dan aku haji, nawaitul hajja, aku berhaji dan aku ihram dengan karena Engkau ya Allah. Itu panjang niatnya itu. Silakan, niat itu tempatnya di hati, melafazkan sunnah. Jadi kalau di hatinya ngomong, tak di mulutnya ucapan, sah itu. Kalau mulutnya, hatinya berniat, mulutnya ngomong, itu lebih afdal, utama. Tapi kalau mulutnya ngomong labbaik Allahumma hajjan atau labbaik umratan, di hati dia ikut, itu tidak haji, itu tidak umrah, karena niat itu di hati melafazkan sunnah. Ya, terus setelah itu maka 9 hal-hal muharramatul ihram tis'un. Ya, itu saya bacakan dulu tuh. Jadi ihram itu diharamkan itu adalah 9 macam. Tadi kalau sudah Anda berkata labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan, Anda 2 lembar pakaian ihram, wanita pakaian macam biasa aja tuh ya, pakaian putih semua, pakaian yang panjang, yang dibuka cuma wajah dan 2 telapak tangan tuh wanita, semua pakai kaos, pakai celana. Kalau laki-laki tidak boleh pakai celana, paham? Nah, kecuali yang berburut. Nah, kalau berburut punya hernia, boleh ke pakai macam main sumo itu, apanya orang Jepang itu, boleh, tapi ada penyakit. Jadi aku tanya sama jemaah, bapak ada yang burut ini, mana mungkin mau ngaku lah dia. Ya, dak, dia bilang Pak, udah. Tapi kalau kamu pakai itu nanti itu kena dendanya. Ya dak, nih laki-laki dak pakai sama. Jadi pertama, ya dak, ketika syarat daripada setelah kita berniat haji dan umrah itu, pertama menutup aurah. Aurah laki-laki antara pusat dan lutut. Lutut ke bawah, pusat ke atas. Ya, tuh, tutup. Kalau wanita jami'u badaniha, perempuan itu semua aurah kecuali wajah dan 2 telapak tangannya. Tuh wanita. Syarat nih. Ya. Yang seterusnya syaratnya itu suci daripada hadas besar, hadas kecil. Yang besar wajib mandi, yang kecil wajib wudu. Ya, suci pakaian, badan dan tempat tawaf. Jelas ya? Kemudian lagi ya, memulai syarat tadi itu. Nah, belum lagi. Ya, ketika syarat itu dilarang mengerat kuku. Ya, menggunting rambut. Digas tuh. Tidak dibolehkan. Ya, tersebut itu, dan diharamkan pakai minyak wangi laki-laki dan perempuan setelah niat itu. Ya. Dan diharamkan laki-laki pakai sarung atau yang menyarungkan. Beda tidak? Kalau perempuan beda, perempuan semua tutup itu pakai semua, boleh pakai jas, pakai sepatu, silakan wanita. Lengkap semua dia, ya. Nah, kemudian lagi syarat tadi diharamkan hubungan suami istri. Diharamkan pemanasannya. Mungkin bergurau sama bini, bergurau, hati-hati nanti yang lain tegang ya. Itu tidak boleh. Tersebut itu ketika dalam melakukan tersebut itu baru silahnya yang diharamkan ketika berniat labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Ya. Tuh. Kemudian dilarang lagi apa?
Berburu binatang darat yang liar, yang halal. Mereka mau tahu ketemu borong onta, ketemu rusa, ketemu banteng, itu tidak boleh, itu halal. Tapi kalau kau ketemu singa, silahkan kau lah. Kau nak buru dia atau dia buru kau, berbeda. Ular dapat dibunuh, tikus apalagi gagak antem aja ya. Tuh, tidak ada urusan itu ya. Tapi yang tidak boleh dan tidak boleh mematah milah batang pepohonan tanah haram itu sendiri. Tuh, ada dendanya ya. Itu ketika niat labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Itu baru niatnya. Ini kan masalah haji nih ya. Rukun pertama niat. Karena Rasul berkata innamal a'malu binniyat. Tuh. Jangannya ya. Rukun kedua itu wukuf di Arafah. Tuh. 6 tuh wukuf di Arafah. Saya baca gitu ya. Wukuf di Arafah tersebut kenapa? Ya, al-Arafah kullaha mawaqif. Arafah semua 4 wukuf. Arafah itu apa? Arafah itu adalah miniatur padang mahsyar. Dulu satu ketika dikatakan Nabi Adam alaihissalatu wassalam ummana Hawa ketika berpisah, ya diturunkan ke bumi pisah, atau mengatakan 100-an tahun, sekian tahun, baru 100 tahun bertemu kembali. Arab tuh, tuh ketemu balik. Satu riwayat mengatakan begitu. Ada di sana tuh nama Jabal Rahmah, Gunung Rahmah tuh, Kubbatus Sakhra di situ, apa namanya, Jabal Sakhra di situ. Maka di Arafah tuh ada namanya Jabal Rahmah, Bukit Rahmah, kemudian ada namanya Masjid Namira. Nah, itu pada Arafah. Semua pada Arafah tersebut itu ada di sebelah di sebelah masjid itu ada namanya Wadi Uranah, Lembah Uranah. Jadi kalau kamu pergi kan setidaknya kamu bisa membayangkan tempat-tempat tersebut itu. Jadi Arafah itu wukuf, wukuf itu terhenti. Wukuf di situ waktunya hari ke-9, 1 hari sebelum Idul Adha itu, wukuf itu tergelincir matahari sampai besok terbit fajar hari raya. Ya, hari 10 itu baru selesai wukuf itu. Silahkan Anda kalau mau di situ dan niat hal-hal tersebut itu di padang Arafah. Nah, di Arafah inilah nanti kita ketika niat labbaik Allahumma hajjan itu sebuah lengkap itu semua ketika di Mekah. Jadi ketika wukuf itu di situ kita berada di situ. Nah, disitulah kita disiapkan oleh konsumsinya lengkap dan macam-macam. Tidak usah khawatir lah. Makanan itu prasmanan 3 kali sehari itu ya, pernah makan. Ya, saya ingatnya maaf, Bu, bapak yang terlalu banyak makan ya, nanti WC itu kan ngantri. Nah, tuh hati-hati ya. Ini hal-hal ini zaman Pak Haji ini ada kemarin yang terberak di bus ada. Ada saya cerita. Ini tahun 95 ya kemana nih? Ada tuh. Nah, oleh karena gratis di Arafah itu dibilang makan sampai buah di bawah angkat laki-laki. Ustaz pula. Tak tahan lagi. Ya Allah. Ngembus semua tuh. Mabuk kami sebisa. Ya, kita mabuk di bis buat ya Allah. Bus itu tidak boleh, tidak bisa stop di jalan, tidak bisa. 95 ya. Ya, 95 Pak Haji dulu. Ya, sama saya tuh. Waktu ketua kloternya itu anak bapak guru kita Kiai Said Magui, ya tak? Profesor Haris ya. Tuh, ya, disitulah meninggalnya Pak Imam Tauhid ya. Jam 5 subuh selesai. Pak Imam Tauhid yang di sini dulu masjid ini jam 5 subuh. Ya, itu meninggal dokter Ceko, dokter apa tuh ya. Nah, itu dulu. Ingat betul saya berangkat tersebut itu tahun 90, tahun 95 ya tak? Kita sama-sama. Tuh. Saudaraku, hal-hal tersebut ini tentunya di Arafah ini ya, satu perkenalan. Arafah inilah tuh rukun yang paling pokok di situ. Nah, karena Rasulullah berkata al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Yang ditunggu orang sekian puluh tahun itu tadi wukuf di Arafah itu. Kalau umrah sekarang bisa banyak. Besok nih, hari Sabtu nanti
Kemis nanti banyak nih berangkat dari Kuala Tunggal. Tanggal 1 Agustus sudah saya ajari kemarin. Ada sekian puluh orang yang berangkat nanti 1 Agustus. Rame itu ya. Sampai ke Jambi, Jakarta mungkin satu pesawat tuh 450 nanti Boeing 747 itu berangkat. Allahu Akbar. Itu rame, itu baru kita dari Tunggal, Jambi itu mungkin minggu depan tuh mungkin ada 1 pesawat sudah mau berangkat. Begitu banyaknya Pak. Nah jadi Arafah ini penentuan tersebut itu haji atau kagaknya di Arafah. Syaratnya cuma 2. Pertama Islam, yang kedua sehat aklian, jangan sampai majnun. Ya, yang kedua kita berada mesti di padang Arafah itu di antara tergelincir matahari hari ke-9 sampai terbit fajar hari ke-10 Idul Adha. Nah, itu di situ di padang di Arafah itulah biasa kita nanti subuh diberitahu jemaah biasa gitu saya. Pak, ini malam Arafah nih Pak, kita istirahat saja lah semua. Ya, kadang jemaah kan ada juga yang tak mau masalah tahajud lah apa malam istirahat Pak. Saya bilang 24 berarti besok 24 jam gak bakal tidur ini. Nah, dia tak paham kan belum pernah pergi. Tuh, malam ada macam-macam ramai lah pokoknya. Nanti subuh biasa saya 1 jam sebelum salat subuh itu dibangunkan dulu. Ya, bangunkan apa? Dengan istighfaran. Kan tak boleh langsung, bangun. Kan terkaget orang, saya bilang astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Mulai jemaah itu ngesut-ngesut matanya, tahu tak? Santai bangun. Ya, adzan subuh. Sana kan 2 adzan juga. Ya, adzan 1, adzan 2. Adzan 2 itu baru ada as-salatu khairum minan naum. Ya, tapi tetap dilakukan salat subuh itu 2 rakaat qabliyah subuh kalau kita bilang. Arafah sebelum wukuf 2 rakaat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggalkan kapan bila manapun beliau 2 rakaat sunat subuh itu. Tuh. Sudah salat subuh, biasakan kita berikan kuliah subuh, ya. Saya kadang berikan kuliah subuh tuh, ya dah. Nah, tegak di situ, kemah sebesar itu tuh. Kuliah subuh tentang nanti persiapan kita mau wukuf ini. Dah selesai biasanya hampir jam 7 sarapan tuh. Oh, lengkap tuh makanan. Silakan memakan kopi, teh segala macam. Sekarang lebih hebat lagi, disiapkan 1 box itu kotak begini. Sampai gelas saya bawa ke Tunggal, gelas putih di rumah itu punya Arafah semua. 2 gelas, 2 pelengkap dengan mie-nya lengkap, kopi-kopi, tehnya di situ. Jadi orang di sana cuma siapkan air panas cuma lagi. Tuh lengkap, tidak kelaparan lah. Tuh makan bayar. Kadang dibawa balik pula tuh oleh-olehnya. Nah tuh di situ. Jam 7 setelah selesai kan santai tuh jemaah. Mulai dia keluar kemah, ada yang mau berjalan, sana foto-foto pagi itu dah. Nanti kira-kira jam 10 kita umumkan sudah makan Bapak Ibu, kita ntar lagi nih jam 11:30 kita siap-siap bersuci dulu, yang mau mandi ya. Nah itu ingatkan ya. Nah itu makan mulai datang nih ketua rombongan, mulai 45 orang itu yang jaga. Tantangani 45 sudah pakai, karena biasa pakai box juga ada. Tantangani untuk ditaruh di samping untuk itu tadi. Pas biasanya suruh wudhu ibu bapak itu ya wudhu, kita menghadap kiblat. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Mulai itu. Pas nanti ada wukuf Arafah. Wukuf Arafah. 2 ya, wukuf khutbah wukuf Arafah. Itu khutbah macam khutbah Jumat 2 kali. Ya 2 kita khutbah selesai, tentu padang Arafah, masalah Arafah semualah dengan hajinya, baru adzan zuhur. Adzan zuhur itu baru salatnya itu 1 kali adzan 2 iqamah. 2 iqamah. Jadi masih mimpin. Setelah adzan itu salat zuhur asar jam'an, dia qasran taqdiman. Ya, salat zuhur asar digabung, dipendekkan, didepankan. Jadi zuhur dulu kita salat 2 rakaat berimam, kemudian asar ditarik waktu. Ya, usalli kata imam, usalli diajar ke Pak, ini niatnya nih ya. Begitu tuh, nyaring tuh. Itu jadi pembimbing itu. Bukan mudah.
tanya jawab. Usalli fardadz zuhri majmu'an bil asri taqdiman maksuran ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, tuh. Ya, imam di depan dia begitu. Kita makmum, imam dia bilang imaman. Salatlah dia 2 rakaat. Setelah ayat apa? Fatihah, paling pendek kuliah, Fatihah kulhu. Ya, kamat tadi itu. Setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tegak lagi tuh bil muadzinnya, kamat lagi untuk salat asar dia jamakkan tadi. Ya, usalli fardal apa? Tidak selesai dah tuh, tidak ada lagi. Salat asarnya itu dilakukan di waktu zuhur. Usalli fardal asri majmu'an. Ya, bil zuhri takdiman ma'mul Allahu akbar tuh. Sama 2 rakaat. Assalamualaikum doa. Baru tuh makanan mulai datang nih. Yang mau makan saya taruh. Ayo kita berzikir. Menghadap dah kita nih. Mulai memimpin zikir. Tuh, ada yang 100, 50, 50. Itu saja kalau kita beri keringatan tuh, jam 4 baru selesai. Ya kan? Mimpin itu gantian karena saya ini kamu ini baca ya dah. Kadang-kadang digabung dengan apa? Dengan doanya bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya pula. Saya kadang digabung. Itu tidak mudah tugas mim. Sekarang aku tak tahu lah itu. Yang penting pergi lah dia bilang. Tak ada hal-hal masalah tersebut itu dan diingatkan. Nah, makanya Rasulullah berkata, nanti pas asar, adzan asar lagi tuh, salat asar tidak ada lagi. Nah, maghrib nanti adzan maghrib baru dilaku. Kadang-kadang padat sekarang biasanya jamak takhir itu maghrib isya itu di Muzdalifah, tapi sekarang orang banyak lakukan di Arafah. Adzan maghrib 3 rakaat, kemudian lagi isya ditarik waktu maghrib 2 rakaat. Ya, 1 kali adzan, 2 iqamah. Setelah salam kiri kanan, dia doa dia teh. Karena malam hari raya nih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tuh takbiran. Pada maghrib tuh saya takbiran selesai berapa kali saya baca 3 kali kadang-kadang. Sudah selesai baru Allahumma antas salam minkas salam berdoa. Tuh. Ini mulai nih orang mau berangkat ke Muzdalifah dah. Penuh dah tuh jemaah tuh dah mulai tuh. Itu ini masuk sana sini. Itu mulai. Itu mulai berangkat ya, yang berangkat haji tahu lah tuh. Nanti dimasuk kerangkeng. Dibilang pernah jemaah marah, "Pak Ustaz, kami ini bukan kambing dimasukkan ke sini." "Enggak apa-apalah, kambing sementara," aku bilang. Karena orang ini kebiasaan kalau satu bus itu 45 orang. Kalau dari Arafah tidak bisa, dari Mekah, Arafah, Muzdalifah, Arafah sampai Mekah itu tidak bisa lagi 45. Bus kita dikasih cuma satu maktab itu 8, tidak bisa 10 lagi. Kalau 10 satu pesawat 450 orang, tapi kadang-kadang setelah itu ya satu bus 60 orang dikasih. Saya bilang Bapak Ibu nanti satu itu bangku itu bertiga ya, bertiga. Karena yang muda-muda lebih dulu masuk. Kenapa? Dah tegak, nengok dia, anak marah dia. Dahlah, diam dah. Tinggal kita perasaan kita saja lagi dah menghargai tersebut itu. Tuh, kalau saya biasa tegak lah semalaman tuh, tegak ya, tukang penyanyi tuh, tegak, nanti kan orang. Nah di Muzdalifah di Arafah kita langsung nama-nama nanti akan diantar ke Muzdalifah. Ke malam di Muzdalifah. Nah, ada orang yang salat jamak takhir di Muzdalifah itu isya dan maghrib baru bermalam di situ. Ada yang malam cepat, ada yang mungkin segera lewat, silakan untuk mengambil batu di Muzdalifah. Kalau dia nafar awal itu 2 malam di Mina 49 batu. Kalau dia nafar sani 3 malam di Mina berarti dia ambil 70 batu. Ya, itu batu tanah haram. Muzdalifah tanah haram, tidak boleh tanah tungkal diambil batunya. Arafah juga tidak boleh diambil karena tanah halal. Ya, Muzdalifah, Mina, lingkungan Mina, Mekah, sekitar Mekah dan batas tanah haram itu boleh diambil batu untuk melontar tadi. Jelas ya? Saya ditanyakan tuh kadang, dah
Itu kita di Arafah. Nanti di Muzdalifah tentu ramai itu saudara. Muzdalifah itu ada namanya Masy'aril Haram. Al-Baqarah berkata ketika di Arafah, summa afidhu min haitsu afadhan nas wazkurullah indal Masy'aril Haram. Itu ada masjidnya, kita ambil batu bermalam di Muzdalifah. Nah kemudian ada beda, nanti mungkin jam 12 malam setengah 1 mulai terlewat tuh dari Muzdalifah ke Mina untuk membalang, melontarkan batu 7 batu di malam itu Jumratul Aqabah. 7 batu untuk mendapatkan tahallul awal, halal lepas bebas daripada larangan yang 9 macam tadi. Ya, yang saya baca tadi itu. Nah, 9 macam. Jadi kalau dia ke Arafah, Muzdalifah, Mina, melontar Aqabah, ya apakah rambut digundul itu utama laki-laki, atau digunting, atau dicabut, atau dibakar. Setidak-tidaknya menghilangkan rambut itu 3 helai rambut ukuran sekadar lah seruas jari ini, 3 lembar. Jadi laki-laki punya hak 4, gundul, gunting, cabut, bakar. Perempuan cuma 3, tidak boleh digundul wanita. 3 haknya itu mesti dengar tersebut itu. Nah setelah Anda melontar tadi dengan digunting, dicabut, bakar atau tersebut itu, maka hasillah tahallul pertama. Nah itu ya, buka pakaian ihram, biasa pakaian biasa begini. Nah maka halal kecuali hubungan suami istri belum boleh. Tuh, dengar tuh kalau perjalanan begitu bacanya nanti nih supaya saya terangkan dulu ngapalin begitu. Nanti 3 hari kita mungkin di Mina, sudah kita melontar ula usta Aqabah pada hari 10, 11, 12 dan 13 baru kita ke Mekah tawaf sa'i. Kita ada gunting, ada cukup nama tahallul tsani. Halal semuanya, bebas semuanya, boleh asal itu bininya, asal itu istrinya. Paham? Ini kadang-kadang kataku halal semua, tidak boleh. Itu bini lakinya. Ini halal semua, Ustaz ngalalkan. Tidak. Yang halal istrinya dan suaminya. Paham tuh? Jadi hati-hati tentang masalah tersebut itu ketika di haji ini. Karena penentuan tersebut itu hajjun dalilun wa burhanun. Haji itu contoh suri dan tuladan. Ada yang mau bertanya tuh? Ada yang mau bertanya di belakang tuh? Nah, itu kebaca hasil begitu dahulu ya? Ada? Bacakan, kasih mic itu. Tuh. Bismillah. Benarkah apabila tanaman tumbuh subur di Mekah, tanda kiamat akan tiba? Dan bagaimana dengan orang Arab bercocok tanam yang tumbuh subur, apakah juga termasuk tanda kiamat? Penjelasannya. Baik. Tumbuh-tumbuhan dia dibilang itu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis di Arba'in itu ada. Ketika masalah Nabi datang seorang laki-laki yang tak ada tempat tak kelihatan bekasnya jalan itu. Bersangatan gantengnya, hitam rambutnya, putih orangnya datang ke hadapan Nabi. Sahabat kaget nih, kemarin tetap ada di situ. Maka ibaratnya dia macam kita tasawuf awal duduk itu, dekat dia lututnya didekatkan dengan lutut Nabi. Seorang tadi laki-laki tadi. Maka dia bertanya, ya, mal Islam, mal iman, tuh. Kan sudah hadis ya? Ya Rasulullah, apa rukun Islam? Dijawab sama Nabi. Setiap Nabi jawab, sadaqta, benar engkau. Dia yang tanya, dia benarkan. Nah, terus dikatakan mal ihsan, jawab Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa inna. Betul itu. Dibenarkan pula. Jadi sahabat ini kaget nih, yang bertanya dia benarkan. Yang ujung dikatakan mata sa'ah. As-sa'ah itu bila kiamat. Kata Nabi, yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Nah, ya. Wa ma'an amaratiha, kalau gitu ya Rasul, tandanya itu apa? Maka dijawab Nabi, tanda antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alah ya yatatawaluna fil bunyan. Nabi bilang tandanya itu ada sebagian itu. Dulu dia budak jadi pemimpin dunia. Ada kan?
Tengok kan, aurah itu dianggap orang biasa. Tidak ada lagi. Ibarat haram halal itu orang biasa saja. Kemudian orang sibuk membuat natihas sahab, sibuk bikin pencakar langit. Tahu pencakar langit? Gedung-gedung tinggi. Di Makkah itu kalau kau tengok naik gedung yang namanya Zam-Zam itu, Ka'bah tuh begini kau lihat. Di lantai 67 itu, yang ada jam besar tuh. Itu udah masuk. Bawah udah. Ka'bah itu dibentukkan dulu bukan segi empat, tidak beda panjang, beda lebar. Ya. Maka orang-orang tanah haram tidak berani membentuk itu. Lebih tinggi saja tidak berani, lebih daripada Ka'bah itu dulu. Nah, sekarang lebih tinggi itu. Itulah Rasulullah mengatakan tanda tadi bahwa kiamat hampir. Juga ada tumbuh-tumbuhan. Dulu kita kecil-kecil di Arafah saja dulu tidak ada tumbuhan. Mulai tahun 83 ada tanam-tanaman ditumbuhkan, dibawa nanti tanah 1 meter keliling dikasih pipa, itu disirami sehari 2 kali, tumbuh besar-besar pohonnya ya untuk itu kalau tidak salah saya dulu, kalau tidak salah kita itu waktu Gubernur Jakarta Raya Pak Ali Sadikin mulainya ya, tuh saya diceritakan waktu Pak Uyogo itu gubernur waktu itu, setelahnya itu kemudian lagi, dan pepohonan itu diambil daripada di pegunungan Himalaya karena itu tahan panas dingin dan tak ada buahnya. Nah kalau ini masih mending kan, yang macam namanya buah pelir kambing, bulat-bulat tuh apa nama itu yang batikus tuh ya tak? Kami bilang tuh dulu kecil-kecil pohon pelir kambing. Apa namanya itu, pohon apa ya, tak tahu kau juga ya. Nah itulah botak kau. Ya tuh. Jadi kata jamaah, kenapa Pak Ustadz pemerintah ini tidak mau bikin korma sajalah ditanam? Bukan tidak mau. Kalau korma ditanam nanti berbuah korma, ada yang hamil, ada yang kami manjat-manjat pohon korma tuh, bukan punya awak, pergi haji, makan boleh tidak? Tidak boleh. Jadi ulama itu gabung sama itu supaya jangan terganggu jamaah itu. Pohon-pohon biasa. Itu salah satu tanda juga. Dulu kita sekarang kalau musim dingin itu menghijau tuh gunung-gunung gitu. Tembal. Nanti musim panas hilang lagi dia. Itu memang ditanyakan dia betul, tanda itu sudah banyak tandanya. Ya, kami kecil-kecil di tanah haram itu dulu, kecil-kecil saya di situ. Dulu saja kalau namanya makanan tuh saya nih, sampai sekarang baju Ustadz tak pernah beli nih. Sampai sekarang pakai ini tak pernah beli. Dikirim baju PJ namanya ya, dikasih sama kawan-kawan. Tapi dia minta maaf Ahmad ya, dia bilang kan ini saya kasih nih anak Arab situ Pak, kalau pakaian satu gulungan ini, satu baldo ini itu 7 pakaian saya bikin, ada ya 7. Jadi kalau 2 hari raya 2 itu 14 dikasih sama kita kasih. Kalau kita kan sayang itu ya, kita ambil. Nah, kau percaya tak kau? Kipas kayak di rumah Ustadz tuh, itu banyak di rumah Mekah tuh diambil, dibuang orang, dibawa ke tungkal, lampu dibawa, sayang karpet kan itu tadi lah mewah di situ, di simpang-simpang jalan tuh banyak roti hari biasa tuh, es yang batu itu dikasihkan makan. Orang sana tak mau ngambil, jadi anggapnya merasa dia tak mau ngambil. Nah kita biasalah ambil kah tidak kah, begitulah tadi. Korma halal banyak kalau mau beli hari biasa, makan banyak tuh tanda tadi. Nah kalau di tanah haram itu sudah tangannya begitu, nanti Nabi mengatakan akhir zaman mau kiamat nanti Furat itu, sungai Furat akan keluar emas. Orang bersedekah tak mau lagi orang ambil. Karena sedekah sana ada jumlah tungkal, orang sugih tungkal nih. Mau tanya Ustadz ada tak sumbangan buat masjid? Jangan tanya, aku bilang kau. Tak ada sini sumbangan masjid. Ya, kalau beli Quran, ada Quran itu juga dibeli untuk wakaf, ada tulisannya itu apa yang dibuat di Madinah. Masna King Fahad bin Abdul Aziz itu dari situ. Jamaah baru ini ada dibilang beli 180 Al-Quran. Sulit Ustaz wakaf. Iya, dia mesti satu judul, satu sama ditulis di wakaf. Tulis wakaf. Cap itu baru dia. Nanti dikirimkan ke negara masing-masing, dikirim mana tiap tahun itu juta, bukan dia di sana. Tuh. Jadi orang, nah cuman di sana semaraknya itu dulu biasanya setiap tahun tuh ada, kalau kita sunatan masal ya, kalau sana tidak kawin masal.
Itu Pak. Jadi ada biasa 7.000 pasangan setiap tahun. Itu bujang gadis dan dikasih orang-orang sugih itu dihimbau kasih, ada yang kasih dipan, ada yang kasih itu. Bukan pakaian tidak dikasih, cuma siap badan cuma lagi. Itu karena aku bilang dulu, enak ya kata kawannya, siap pelernya bilangnya. Tuh bahasa aku. Iya. Dulu Pak, begitu. Jadi jangan tanya nyumbang masjid, ketawa orang sana itu orang sugih punya masjid sendiri. Paham? Dia punya masjid, punya madrasah. Tidak ada itu yang begitu. Di ujung-ujung Masjid Haram tuh. Sana banyak masjid pribadi orang punya. Dia gaji, diambil orang kita, digaji imam semua lengkap tuh. Tuh. Saya dulu sebelum ke kota itu saya lama jadi imam juga di ujung tuh. Ya, imami masjid atau saya remaja begitu udah dikasih sekian duitnya tersebut itu ya. Tuh, baru boleh karena kita mau sekolah itu dan ini maka beda. Itu kalau Anda mau tanya tentang tersebut itu alamat as-saah, tanda-tanda kiamat itu. Banyak. Ya, Pak. Itu di antara tadi. Orang tidak menganggap lagi aurah itu. Ya, kita sini tunggal bagaimana nak bikin gedung tinggi tak? Tuh. Itu begitu. Itu tanda yang dulu tidak ada ceritanya orang-orang hamba itu jadi pimpinan. Sekarang enggak ada tuh. Memang dia ada. Itu tandanya benar kata Rasulullah SAW alamat yang Anda tanyakan itu. Nah, ada yang mau tanya lagi tuh? Baca. Tuh. Dia tanya dikit, jawab panjang, jawabnya panjang. Ya, ini masalah haji. Nah, memakai deodoran untuk setiap kebiasaan pribadi apakah disarankan juga saat ihram? Baik, deodoran tuh ada yang alkohol dan non alkohol. Tuh. Cari kan yang mereknya halal, ada kan sekarang? Ada bedak halal, ada kan deodoran halal. Alkohol itu kata ulama, ada najis dipakai, haram diminum. Dokter dia pakai alkohol, cuma dokter dia tahu untuk nyuntik biasa mematikan hama itu kan sedikit saja dia. Itu di spesialis beda. Jangan kita alkohol itu dimainkan, tidak boleh. Tuh. Jadi kalau deodoran tidak masalah. Ada yang saya mungkin Rexona kah, apakah namanya ada kan? Iya boleh pakai di badan di ketiak itu. Sebelum ihram, sebelum berniat. Nah, jadi kalau sudah labbaik Allahumma hajjan niat diharamkan pakai itu, tidak boleh lagi. Ngerti? Minyak wangi. Kalau sebelum silakan mau pakai minyak wangi, mandi pakai sabun, asal jangan nyabun. Nah, boleh. Yang minyak wangi silakan, pakai kembang silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah berniat pakai ihram labbaik Allahumma hajjan umratan itu diharamkan. Kalau Anda pakai sudah niat tadi pakai deodoran atau odorono, tahu pertama itu berdosa, yang kedua bayar dengan seekor kambing. Jelas? Ada lagi? Bacakan. Adzan dia. Bacakan satu lagi kita apa? Bolehkah seseorang percaya memiliki khotam pelindung diri? Mohon penjelasannya. Allahu Akbar. Ini untung ustaznya banyak meninggal. Sudah kalau itu bilang syirik kau. Ya tak? Di televisi deh. Apalah jadi khadam itu. Nah, dengar. Manusia itu lebih kuat daripada itu. Zaman Sidina Sulaiman alaihissalam, ada kan ketika mau dipindahkan istananya Ratu Balqis tuh, apa singgasananya. Ketika jin bilang begini. Ada manusia hebat. Ya Nabi Allah, engkau boleh ngedipkan mata kau sudah ada di situ. Tuh. Kalau jin bilang, ya Nabi Allah, sebelum engkau tegak, aku sudah sindahkan ke sini. Kata orang itu bilang, enggak, sebelum kau mata kau begitu sudah sini. Manusia lebih kuat. Di Mekah itu ada masjid jin. Mana orang mau tanya tadi? Ya, di Mekah itu ada masjid jin namanya. Ya, Ustaz punya teman, nantilah akan datang kisahkan balik. Masjid jin itu bentuknya kenapa mesti berkhadam-khadam itu? Ya, penting yang ada aja lah. Kawin sama yang nyata-nyata. Tidak usah bikin begitu, bikin sial tidak karuan saja. Paham tak tuh? Itu azimat dipakai. Betapa besar azimatnya kalau tak pandai berenang nyemplung ke sungai tenggelam kau. Ya, ilmu nyata sajalah sekarang. Ilmu Jepang kata orang bilang ada pulus, ada barang. Ya, tidak usah ngaji-ngaji begitu nak. Ilmu kebal. Sini aku nebaskan kau kalau kau. Nah, selesailah kepala kau. Ya, tidak usah ngaji-ngaji begitu. Takut kita mati saat nanti akan saya sambung, akan datang karena waktu sudah masalah ya. Wallahu alam. As-shawab. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli salatan tuballighuna biha wa hana hajja baitikal haram wa ziyarata qubur. Salam pilot ya Allah ya Rahmanik Karim. Suhula usul umurana wa masul umurana. Allahumma salli ala salihin wa sallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Sallallahu ala Muhammad.